menjadi dzurriyyah Rasul itu bukan berarti gaya-gayaan. Jangan ngaku sebagai orang yang membawa marwah Kanjeng Sinuhun, tapi waktunya sholat tetap ngudut, waktunya sholat tetap ngobrol, waktunya sholat bahkan nggak sholat sama sekali. Jangan ngaku turunan Kanjeng Sinuhun kalau nggak mau sholat. Beliau titip tajuk, ingsun titip tajuk, bukan cuma fisik tajuknya, bukan cuma fisik masjidnya, tapi bok jenengan itu harusnya merawat untuk memakmurkannya. Ruhnya masjid kemana? Jangan hanya membanggakan nasab, tapi akhlak tidak mengikuti leluhurnya, terlebih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan syarif, cuma kesininya jadi elang, pangeran, raden. Jika mereka pancer adalah dzurriyyah Kanjeng Sunan Gunung Jati, jangan bilang Wali Songo gak punya turunan. Orang yang bilang Wali Songo gak punya turunan kurang kental kopine, kurang adoh dolanane, kurang kepret pipine. Betul? Kurang tabok raine. Orang yang bilang Wali Songo gak punya keturunan kurang kental kopine, kurang adoh dolane, lan kurang tabok raine. Setuju? Kurang piknik itu orang, ya. Nah ini dzurriyyah-dzurriyyahnya banyak yang hadir saat ini juga, yang mungkin kesel hatinya mendengar saya ngoceh kayak begini, ngomel, ya. Ya dengerin aja. Kenapa manggil saya? Gitu. Nah, kemudian seorang syarif atau sayyid, karena Rasulullah ketika memangku kedua putranya, kedua cucunya, beliau berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucuku ini adalah sayyidnya para pemuda-pemuda ahli surga. Namun tadi di awal Rasul mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku tidak bertujuan untuk menyombongkan diri. Maka siapapun keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam haram menyombongkan nasabnya, menyombongkan diri hanya bermodal nasab, apalagi menggunakan nasab tujuannya untuk nasab cari duit. Dawir-dawir biasa datang ke kiai-kiai, datang ke teman-teman yang lain, ke masyarakat. Untuk apa? Untuk minta-minta uang saja. Ini bukan katanya, karena ini kan waktunya cuma sedikit, jadi saya langsung ke fokus masalah yang banyak sekali sekarang. Banyak masalah di masyarakat, ya, termasuk di Cirebon, kemudian juga di Brebes. Banyak yang mengadu kepada saya, para kiai khususnya diantaranya, termasuk murid-murid saya yang jadi korban itu banyak. Labib novel insyaallah baiklah, amin. Semoga Allah jaga, dihindarkan daripada orang-orang yang bisa mengkontaminasi dirinya. Jadi kalau mau ngikutin dzurriyyah Rasul, maka sudah cukup di Nahdlatul Ulama, karena banyak dzurriyyah Rasul yang berilmu di Nahdlatul Ulama, yang menjadi ulama yang berhak untuk memberikan bimbingan kepada umat. Karena tidak setiap dzurriyyah Rasul berhak boleh untuk memberikan bimbingan kepada umat, khususnya dalam bab syariat. Tidak bisa, tidak semua, tidak mutlak. Nggak asal kemudian sayyid, syarif, habib kemudian boleh memberikan irsyadat. Tidak bisa demikian. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang Islam, orang beragama Islam, maka harus punya ilmu, harus belajar ilmu. Wassalatu dinun, sebagaimana juga solat, dan solat juga agama, bahkan imaduddin, tiangnya agama. Kalau kita ngaku Islam, ya harus solat. Kalau kita ngaku sebagai seorang yang beragama Islam khususnya, ya harus sholat. Kemudian fangzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka perhatikan oleh kalian dari mana kalian mendapatkan ilmu. Berarti nggak boleh asal. Kata siapa? Rasulullah. Atau baginda Rasul, atasyaffa'u min hududillahi ta'ala, apakah kalian mau menolong seseorang lepas daripada hukum-hukumnya Allah Ta'ala?
Apakah kalian mau melepaskan orang, menolong seseorang untuk lepas dari hukum atau syariatnya Allah Ta'ala? Maka kemudian summa qama faqtataba, maka Rasulullah berdiri dan berorasi di tengah-tengah masyarakat. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian dikarenakan idza sarqa fihimus syarifu, jika ada seorang syarif yang mencuri, seorang syarif, kalau sekarang Sayyid Habib gitu yang mencuri, maka tarokuhu, bangsa-bangsa sebelum kalian mereka akan melepaskannya, tidak menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha, andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mencuri, andaikan putri yang kucintai yang mencuri, maka tak perlu orang lain yang melakukan kisos, pemotongan tangan, aku sendiri yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Hadza haditsun sahihun, ini haditsnya sahih, muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah itu berintegritas, Rasul itu muadalah, objektif. Mau siapapun hukum tetap hukum, tidak bisa hukum ini menjadi tebang pilih ataupun pilah pilih, ya, tumpul ke atas, ya, kata gitu kan, tajam ke bawah, gak bisa seperti itu. Syariat berarti tetap berlaku bagi siapapun, hatta dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya menjadi dzurriyyah Rasul itu bukan berarti gaya-gayaan. Ini penting saya tegaskan, termasuk ini juga cambuk untuk diri saya dan keluarga saya. Menjadi dzurriyyah Rasul bukan untuk gaya-gayaan.